Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan akan selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu baik dan berkemurahan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dengarlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga pakaiannya, sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang dan menjadi malu di depan umum. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kedatangan pasukan Jepang di masa Perang Dunia Kedua ke Indonesia, ada banyak orang yang kaget karena kehadiran mereka yang tidak diduga-duga. Mereka datang dengan seragam dan peralatan yang lengkap, berbaris masuk ke berbagai kota. Yang bisa dilakukan oleh sebagian besar rakyat pada saat itu adalah menerima kedatangan mereka dan tunduk kepada perintah yang diberikan. Di semua sekolah diajarkan bahasa Jepang dan berbagai aturan pemerintah Jepang diberlakukan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan menjadi kedatangan yang tidak diduga-duga karena diibaratkan seperti pencuri, dan kedatangannya akan membuat banyak orang yang tidak siap akan terkejut sebab masa penghakiman sudah tiba dan tidak bisa dielakkan. Dalam Wahyu 16 ayat 15 ini dikatakan, dengarlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang tetap siaga dan menjaga pakaiannya, sehingga ia tidak berjalan dengan telanjang dan menjadi malu di depan umum. Kalau kedatangan Tuhan yang pertama telah dinubuatkan sebelumnya dan telah digenapi 2023 tahun yang lalu, maka kedatangan Tuhan yang kedua kali juga telah dinubuatkan. Namun demikian, waktu kedatangannya tidak ada yang tahu. Kita semua masih menantikan hal itu. Walaupun demikian, kedatangannya kembali adalah satu hal yang pasti. Tuhan akan datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Karena itu kita perlu tetap siaga dan peka terhadap tanda-tanda kedatangannya di akhir zaman. Kalau kita sadar akan kedatangan Tuhan, maka kita akan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tapi kalau kita tidak mau menyadari, kita tidak akan bersiap sedia. Dan itu tidaklah baik buat kita. Dalam ayat ini dikatakan, berbahagialah orang yang tetap siaga. Bagaimana caranya kita siaga? Tidak lain adalah dengan tetap hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus sampai akhir. Jangan mundur, jangan menyerah, jangan berhenti di tengah jalan, tapi jaga iman dan hiduplah sesuai firman Tuhan. Ada banyak godaan di dunia ini yang mencoba melemahkan iman kita, tapi kita harus tetap kuat, saudara. Di ayat ini juga disebutkan tentang menjaga pakaian. Hal ini berbicara tentang kehidupan yang kudus di hadapannya. Perbuatan-perbuatan baik, itulah yang menjadi pakaian kekudusan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya tidak akan malu ketika Tuhan datang, karena kita siap siaga menanti kedatangannya. Orang yang malu hanyalah orang-orang yang tidak menjaga hidupnya di hadapan Tuhan dan yang menolak Dia. Kita tidak akan kedapatan malu dan kita tidak akan takut menghadapi hari Tuhan. Sebab kedatangannya bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyelamatkan kita. Kalau ada di antara kita yang saat ini
sudah tidak bersiap siaga, sudah dalam keadaan lengah dan tertidur secara rohani, bahkan terseret oleh arus dunia ini. Mari kembali bangun secara rohani, sadar secara rohani, dan bersiaga menghadapi hari Tuhan yang mendekat. Entah kita masih di bumi ini atau sudah tidak ada di bumi ini saat Tuhan datang, bagaimanapun juga kita harus tetap siaga. Tetaplah setia dalam iman dan layanilah Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar, tanpa patah semangat, sekalipun ada tantangan yang berat dalam kehidupan. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Karena itu nantikanlah kedatangannya dengan hati penuh sukacita dan bersiaplah senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu adalah satu hal yang pasti dan sudah seharusnya kami bersiap siaga, berjaga-jaga di akhir zaman ini, menjaga pakaian kekudusan, yaitu kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan yang akan memampukan kami, sehingga di tengah berbagai tantangan dunia ini, di tengah berbagai ujian, godaan, dan cobaan yang ada, kami akan tetap kuat dalam iman. Kami akan selalu setia kepada Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpinlah kami dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berhasil dan ada dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Apapun sakit yang sedang dialami, Tuhan jamah dan sembuhkan. Alirkan kuasa kesembuhan dari kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan bekerja, dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, segala penyakit kami disembuhkan. Tubuh kami sehat sempurna, dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib. Ada jalan keluar, ada solusi, ada mujizat Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, jasmani dan rohani. Jiwa kami selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.